Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, memberikan jawaban mengejutkan saat ditanya rumor transfer Harry Kane ke Old Trafford. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United adalah salah satu peminat Harry Kane. Keputusan Ten Hag mengejar Kane tak terlepas dari kebutuhan akan striker baru. Manchester United kekurangan stok penyerang untuk mengarungi musim tahun 2023 sampai tahun 2024 setelah berpisah dengan Cristiano Ronaldo dan Wout Weghorst. Praktis Manchester United hanya memiliki Anthony Martial yang tersisa untuk dipanggil sebagai penyerang tengah alami. Namun, upaya Manchester United dalam mendapatkan Harry Kane lagi-lagi terganjal masalah biaya. Tottenham hanya bersedia melepas Harry Kane kepada klub yang mau membayar di atas 100 juta euro. Manchester United, yang hanya dibekali dana minim pada bursa transfer kali ini, tentu keberatan dengan permintaan tersebut. Dalam konferensi pers pramusim di Amerika Serikat, Erik ten Hag mendapatkan pertanyaan seputar kabar transfer Harry Kane. Dengan singkat, juru taktik asal Belanda itu mengatakan bahwa dirinya tak mau berbicara soal pemain di tim lain. "Saya tidak mau berbicara tentang pemain tertentu yang terikat kontrak di klub lain," kata Ten Hag seperti dikutip dari Twitter Fabrizio Romano. Meski begitu, Ten Hag tak memungkiri bahwa Manchester United memang membutuhkan penyerang baru. Dia menegaskan Manchester United akan melakukan segalanya untuk memboyong pemain baru ke Old Trafford. "Kami akan melakukan segala daya kami untuk mendapatkan orang yang tepat," ujarnya. "Kami tahu target kami," tutur ex-pelatih Ajax Amsterdam itu menambahkan. Manchester United dilaporkan bakal bekerja dengan cepat untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Muslim, Sofyan Amrabat, pada bursa transfer musim panas kali ini. Pemain internasional Maroko itu banyak dikaitkan dengan kepindahan dari Fiorentina pada Januari tahun 2023 karena tampil memukau bersama negaranya mencapai semifinal Piala Dunia 2022. Amrabat sendiri memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama klub Italia, Fiorentina. Kini Manchester United disebut mencoba untuk mendaratkan Amrabat, meskipun tawaran pertama ditolak oleh pihak Fiorentina lantaran harga yang terlalu rendah. Fiorentina diyakini meminta bayaran tak kurang 25 juta pounds untuk Amrabat yang telah mewakili timnya dalam 107 kesempatan di semua kompetisi, mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist. Menurut Gazzetta dello Sport, Manchester United takut kehilangan Amrabat dan kini bersiap melayangkan tawaran kedua. Sumber tersebut menambahkan kampiun Liga Primer Inggris sebanyak 20 kali itu akan meningkatkan tawaran dengan klub berpotensi mendorong transfer dalam beberapa hari. Pelatih Manchester United Erik ten Hag juga diyakini tertarik untuk mendatangkan gelandang bertahan, dengan Fred atau Scott McTominay kemungkinan akan pergi musim panas ini. Manchester United telah mendatangkan 2 pemain selama jendela transfer musim panas ini. Mason Mount tiba dari Chelsea dan Andre Onana dari Inter Milan. Manchester United sudah memainkan 2 pertandingan persahabatan musim panas ini, mengalahkan Leeds United dan Lyon. Manchester United saat ini sedang mempersiapkan pertandingan pertama tur pramusim yang akan melawan rival domestik Arsenal di New Jersey, Amerika Serikat. Sheikh Jassim menyampaikan ketegasannya kepada keluarga Glazer soal pembelian Manchester United dan mereka harus putuskan jual atau tidak. Ketegasan itu disampaikan melalui tweetnya melalui akun Twitter resmi Sheikh Jassim. Sheikh Jassim dalam tweetnya mengatakan, Qatar tidak akan membayar apa yang diinginkan Glazer, tawaran 5 miliar pound adalah 1 miliar pound di atas penilaian klub. Glazer harus berhenti mengubah pikiran mereka melakukannya sekali 4 minggu yang lalu. Qatar siap mengambil alih. Glazer harus mengambil keputusan, menjualnya atau mengatakan tidak. Ketegasan Sheikh Jassim beralasan, karena keluarga Glazer seperti setengah hati untuk menjual Manchester United. Sebagaimana diketahui, keluarga Glazer menghendaki para calon pembeli menyiapkan dana senilai 6 miliar pound sterling untuk membeli Manchester United. Namun, permintaan itu tak mendapat respon sejalan dari Sheikh Jassim dan Jim Ratcliffe. Keduanya sama-sama tak mau menuruti permintaan harga dari pihak Glazer. Sebenarnya, tawaran yang diberikan Sheikh Jassim adalah yang paling mendekati permintaan tersebut. Sheikh Jassim bersedia membayar sekiranya 5,5 miliar pound sterling kepada Glazer. Selain itu, ia sudah menyiapkan 1 miliar pound sterling lainnya untuk membenahi tim. Akan tetapi tawaran tersebut tak menggerakkan Glazer untuk segera menjual klub. Bahkan menurut The Athletic, keluarga Glazer tak memberikan kabar apapun kepada Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe terkait penjualan Manchester United.
Proses yang berlarut-larut membuat aktivitas setan merah di bursa transfer sedikit terhambat. Tak adanya dukungan dari pemilik membuat mereka kesulitan mendapatkan dana segar. Padahal Manchester United membutuhkan banyak uang untuk membangun tim musim depan. Mereka kini juga mengharapkan uang dari penjualan pemain untuk membeli penggawa anyar. Hal tersebut sekiranya belum pernah terjadi kepada setan merah setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Mereka terbiasa leluasa membelanjakan uang untuk membeli pemain baru. Lagi-lagi keluarga Glazer lah yang menjadi sasaran utama. Tak sedikit supporter yang menghendaki mereka segera pergi dari Old Trafford, namun dengan tidak adanya komunikasi dengan para calon pembeli, akan sangat sulit mengharapkan Glazer pergi dalam waktu dekat. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Manajer mereka, Erik ten Hag dikabarkan meminta Harry Maguire untuk bertahan di timnya. Sejak musim lalu Maguire dikabarkan tidak bahagia di Manchester United. Ini disebabkan jam bermainnya menurun drastis semenjak Erik ten Hag menjabat sebagai manajer setan merah. Suasana hati Maguire semakin kacau di musim panas ini, pasalnya statusnya sebagai kapten Manchester United resmi dicopot oleh manajer asal Belanda tersebut. Talksport mengklaim bahwa Erik ten Hag tidak mau berpisah dengan Maguire. Ia meminta sang bek untuk bertahan di Old Trafford pada musim depan. Laporan yang beredar di Inggris sendiri menyebutkan bahwa Manchester United sendiri kesulitan untuk melepaskan Maguire di musim panas ini. Ada dua penyebabnya. Yang pertama karena Manchester United meminta bayaran sekitar 50 juta pounds untuk jasa Maguire, di mana angka ini dinilai terlalu mahal. Selain itu Maguire memiliki gaji di atas 200.000 pounds per pekan di Manchester United. Kebanyakan klub peminatnya tidak sanggup membayar gaji semahal itu, sehingga saat ini peminat Maguire sangat terbatas. Maguire sendiri masuk dalam skuad pramusim Manchester United di tahun 2023 ini. Ia dikabarkan akan diberikan kesempatan bermain yang cukup banyak selama tur pramusim Manchester United ini. Manchester United bergegas memberikan tawaran resmi kepada Atalanta untuk Rasmus Højlund. Sebab, Paris Saint-Germain rupanya tertarik juga. Højlund memang jadi salah satu target Manchester United di bursa transfer musim panas ini, selain Randal Kolo Muani. Sebab, Manchester United membutuhkan sosok striker utama setelah kepergian Cristiano Ronaldo dan Wout Weghorst. Højlund dianggap cocok dengan profil pemain yang diinginkan Manchester United, mengingat dia baru berusia 20 tahun dan masih bisa diasah lagi untuk naik level ke penyerang papan atas. Sejauh ini dari isu yang beredar, Manchester United baru mencapai kesepakatan pribadi dengan Højlund yang akan mendapat kenaikan gaji 7-8 kali lipat dari yang diterimanya di Atalanta, sebesar 640.000 euro per musim. Sementara itu, Manchester United belum menghubungi Atalanta secara resmi untuk memberikan tawaran. Kabarnya Atalanta meminta 65-70 juta euro untuk pemain asal Denmark tersebut. Manchester United ingin menawar di kisaran 55-60 juta euro dengan sebagiannya dibayar lewat pertukaran pemain. Atalanta kabarnya menolak itu dan ngotot Højlund harus ditebus dengan harga yang diinginkan. Hal ini dimanfaatkan Paris Saint-Germain yang rupanya juga tertarik untuk memboyong Højlund sebagai calon pengganti Lionel Messi. Masuknya PSG membuat manajemen Manchester United bergerak cepat untuk memberikan tawaran resmi pertamanya kepada Atalanta. Manchester United berharap bisa mendapatkan jawaban secepatnya dari Atalanta agar bisa mengurus kepindahan pemain yang bikin 10 gol dari 24 laga di Serie A musim lalu itu. Siapa yang meragukan Manchester United bisa memenangkan gelar Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024, segeralah berpikir sebaliknya. Musim ini akan menjadi momen terbaik Manchester United kembali dikdaya di kompetisi tertinggi Inggris. Pada periode lalu, skuad besutan Erik ten Hag tampil solid. Meski tak juara, finish di posisi ketiga klasemen akhir merupakan sinyal kalau Manchester United siap bertarung kembali dalam perburuan gelar di kompetisi domestik maupun Liga Champions. Perlu diingat pula, sukses menggondol trofi Piala Carabao dan melaju ke final Piala FA menjadi bukti Manchester United masih layak dijagokan. Ten Hag terus berbenah, termasuk membangun mesin perangnya jelang datang musim baru. Juru taktik Belanda yang didatangkan musim panas tahun lalu ini pastinya bertekad menyudahi penantian panjang Manchester United, yang tak pernah lagi memenangkan Premier League.
Setelah musim tahun 2022 sampai tahun 2023 yang mengesankan, Manchester United akan menjadi tim yang mapan saat mereka memasuki musim baru. Belajar dari musim lalu, para pemain kini akan jauh lebih nyaman dan percaya diri menyambut musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Semua pemain mengetahui gaya permainan Ten Hag dengan cukup baik dan tidak mungkin mengalami awal yang sulit untuk melakoni musim baru seperti yang mereka rasakan musim lalu. David De Gea bisa dibilang kiper terbaik dunia selama dekade terakhir. Tapi hari-hari itu telah berlalu dan kelemahannya sebagai penjaga gawang terlihat jelas selama musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Sekarang Andre Onana telah datang setelah kepergian De Gea, artinya, masalah telah diselesaikan dengan cara sebaik mungkin. Setelah mengamankan tanda tangan Mason Mount dan Andre Onana, Manchester United kini fokus mendatangkan striker, bomber Atalanta, Rasmus Højlund dan Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt berada di radar mereka. Manchester United memiliki kans mendatangkan satu dari dua pemain. Jika berhasil, keberadaan penyerang anyar bakal menjadi dorongan besar bagi setan merah. Anthony Martial adalah striker andalan mereka musim lalu dan karena masalah cederanya, dia membuat total 29 penampilan di semua kompetisi. Dia juga tidak konsisten dan tidak bisa diandalkan sepanjang musim. Højlund dan Kolo Muani memberi pilihan pragmatis bagi Manchester United agar bisa melenggang nyaman mengarungi musim depan.